Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah war-rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Ikhwatu iman, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pada pagi hari ini alhamdulillah sekalipun melalui siaran kita bisa dipertemukan untuk senantiasa berusaha berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tetapnya kita ada dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut sudah sama-sama kita ketahui Allah telah mensyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni syariat siam, yang menurut catatan sejarah disyariatkannya siam di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, yakni pada tahun kedua dari hijrah. Ikhwatu iman rahimakumullah, banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan ibadah Ramadan yang senantiasa berulang-ulang tiap tahun, karena memang begitulah ibadah tersebut. Dari mulai sholat, zakat, siam di bulan Ramadan, haji, sebetulnya ibadah tersebut terus diulang-ulang. Bahkan kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran atau ada ayat-ayat Al-Quran, baik itu berbicara tentang kisah ataupun yang lainnya, senantiasa Allah sering mengulang kisah tersebut atau sering mengulang ayat tersebut sekalipun dengan redaksi yang berbeda. Ada perbedaan, tapi disitulah letaknya kehebatan dalam Al-Quran. Ketika Allah mengulangi ayat demi ayat, kisah demi kisah, maka kita akan menemukan sesuatu yang baru dari ayat tersebut. Maka wajar apabila seorang ahli tafsir mengatakan, jika kamu membaca satu ayat satu kali, maka kamu akan mendapatkan satu kesimpulan dari ayat itu, atau paling tidak satu kesimpulan dari ayat itu. Tapi jika ayat itu dibaca satu kali lagi, maka kamu akan mendapatkan minimal satu pemahaman lagi. Dan jika ayat tersebut berkali-kali diulang, maka kamu akan mendapatkan berbagai macam hikmah ataupun ilmu yang ada dalam ayat tersebut, pemahaman yang ada dalam tersebut. Begitu juga dengan syariat. Banyak hikmah, terutama syariat siam yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Kita sudah sama-sama tahu bahwa siam bagi perjalanan umat manusia bukan
merupakan syariat yang baru. Umat terdahulu pun pernah diwajibkan, pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya syariat siam, syariat puasa. Namun kita bisa mengambil hikmah dari syariat itu. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari syariat siam, saya ambil dari satu buku, umpamanya Al-Fatawa fi Ramadan atau Fatawa Ramadan karya Al-Ustaz Kiai Haji Aceh Zakaria. Di antara hikmah dan keutamaan melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa, yaghfirud dzunub, salah satunya adalah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini juga menjadi isyarat bahwa sebagai manusia, sebagai insan, kita tidak lepas daripada kehilapan dan kesalahan atau yang disebut dengan pelanggaran atau dosa. Maka Allah memberikan berbagai macam jaminan, di antaranya dengan melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang sudah cukup terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang melaksanakan siam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, yang sering diartikan mengharap ridho Allah, padahal sebetulnya imanan itu sudah mengharap ridho Allah. Ihtisab itu lebih dekat kepada penuh perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menjadi jaminan bagi kita yang melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apabila kita membaca ayat Al-Quran tentang ibadah siam atau disyariatkan ibadah siam, maka kita akan menemukan kalimat atau perintah untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat dengan kamu, dengan umat manusia, dengan hambanya. Dan Allah akan senantiasa mengijabah permohonan-permohonan hambanya. Ini dikaitkan dengan ibadah siam. Nah, salah satu keutamaan atau hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah siam ternyata cocok dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara yang mustajab doanya adalah orang yang sedang melaksanakan puasa, orang yang sedang melaksanakan siam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 3 golongan yang permohonannya Allah tidak akan tolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 orang
tiga kelompok, tiga golongan yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin atau imam yang adil. Dan yang kedua adalah was-shaimu hatta yuftiru, orang yang melaksanakan saum, orang yang melaksanakan puasa sehingga ia berbuka. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan atau ibadah saum yang lain, perbanyaklah berdoa. Karena besar harapan ketika kita melaksanakan ibadah saum, doa itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan dua keutamaan ini kita senantiasa untuk siap melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan dengan dasar iman, supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan banyak berdoa, karena disitulah orang yang ibadah siam doanya akan makbul. Hanya dua saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti disambung lagi dengan hikmah atau keutamaan yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.